Pemirsa, ini perkembangan terbaru pembunuhan terhadap anak dan penganiayaan terhadap istri. Pelaku mengaku melakukan aksinya lantaran gelap mata usai sang istri meminta cerai dan hendak pergi dari rumah. Pelaku menangis kepada pihak kepolisian menunjukkan barang bukti seragam sekolah yang dikenakan korban saat pembunuhan tersebut terjadi. Ya, inilah pelaku, seorang bapak tega menghabisi nyawa putrinya, menusuk istrinya di bagian tubuhnya, tepatnya di rumah mereka di Jati Jajar, Tapos, Depok. Ia berhasil dibekuk pihak kepolisian dan dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku nekat menghabisi nyawa anaknya dan menganiaya istrinya usai terlibat cekcok dan sang istri meminta cerai. Ya contohnya kalau sama istri, kayak misalkan saya kasih dia penghasilan saya, berapapun nilainya, berapapun jumlahnya itu tidak pernah dihargai. Emang abang kelas berapa? Ya? Kerja di mana? Kerja apa bang? Kerja di karyawan swasta, Pak, di jadi berapapun saya kasih nilainya, berapapun sebesar perjuangan saya, di mata dia itu tidak berharga gitu Pak. Saya diacuhkan lah gitu. Harga diri saya selalu diinjak-injak. Memang kewajiban saya sebagai suami memang seperti itu, tapi setidaknya sedikit banyaknya lah gitu ucapkan terima kasih gitu Pak. Nyesel nggak? Ya penyesalan pasti ada. Bang, Sampaikan nggak? kok tega sih menyebut anak sama istrinya itu setan? Enggak Bu. Karena pengaruh narkoba. Karena pengaruh narkoba atau gimana? Ya bisa minum juga gitu. Bingung gimana maksudnya bang? Ya gimana? Saya udah nggak bisa jelasin lagi. Iya baik, langsung saja saya akan memperbarui informasi terkait peristiwa pembunuhan ini dengan Kasat Reskrim Polres Depok AKBP Yogan Heros Baruna. Selamat malam Pak Yogan. Selamat malam Mbak Caca. Ya, Pak Yogan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku saat ini, sebenarnya bagaimana pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan, karena berdasarkan kita secara manusiawi seorang bapak membunuh anak dan juga istrinya itu hal di luar batas kenormalan. Apakah dalam pengaruh narkoba, apakah memilih gangguan kejiwaan atau seperti apa? Ya, memang pelaku mengakui di malam sebelumnya pelaku mengkonsumsi narkotika dengan rekan-rekannya. Kemudian setelah kembali pulang terjadi cekcok dengan sang istri yang akhirnya membuat pelaku sangat kesal bahwa istrinya meminta cerai dan akan membawa anaknya pergi. Di situ kemudian pelaku gelap mata dan mengambil parang yang ada di bawah meja untuk melakukan hal tersebut. Baik, Pak, sebenarnya ini memang dikonsumsi dan dia masih dalam pengaruh narkoba ketika pagi hari dan lakukan pembunuhan atau seperti apa? Ya, memang untuk hasil narkobanya memang positif, namun terlihat dari cara pembicara maupun apa yang sudah dilakukan juga pelaku dalam keadaan sadar ya, jadi tidak begitu terpengaruh banget untuk narkobanya, Mbak. Oke, sempat ada informasi juga dari tetangga, dikatakan pelaku ini memang temperamen. Apakah pernah melakukan KDRT sebelumnya kepada anak dan juga istrinya berdasarkan pengakuan saksi-saksi, Pak? Ya, jadi memang kalau kita gali keterangan dari saksi maupun pelaku sendiri tidak pernah ada sebelumnya hanya KDRT, hanya sekedar cekcok saja, cekcok mulut. Tapi melakukan KDRT seperti pemukulan atau yang lainnya itu tidak pernah dilakukan. Kalau untuk konsumsi narkoba, ini dia pengguna aktif atau seperti apa, Pak? Ya, menurut keterangan pelaku memang sudah dilakukan sejak lama, namun memang tidak sering. Jadi kita coba untuk gali lagi, ya, apakah memang benar aktif dalam kandungannya atau bagaimana, kita masih akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, kalau untuk senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya anak dan istrinya, ini memang sudah dipersiapkan kah? Ya, untuk senjata tajam dibeli secara online, menurut keterangan pelaku sekitar 1 tahun yang lalu ya, namun akan kita terus gali karena senjata tersebut ada di bawah meja di dalam situ. Apakah memang dipersiapkan atau enggak, kita terus gali juga. Karena memang kalaupun dibeli online yang sudah lama, kita bisa cek dari transaksinya, Mbak.
Oke. Benarkah Pak bahwa setelah ia menganiaya anak dan juga istrinya, sempat juga ingin melakukan pembunuhan lainnya atau melakukan tindakan kekerasan lainnya kepada saudara dari istri, paman dari korban, benarkah? Ya, informasi tersebut kita dalami juga karena pelaku pada saat tadi tidak mengakuinya, ya. Jadi sempat terucap sebelumnya, namun diralat lagi, makanya kita coba gali siapa yang menjadi target selanjutnya, karena itu juga informasi dari yang lain gitu. Baik, kalau kondisi dari korban saat ini yang sudah dirawat di rumah sakit, istri dari pelaku ini seperti apa Pak perkembangan terbarunya? Ya, sudah ada kabar baik ya, sudah bisa merespon, ya untuk matanya sudah bisa bergerak ke kanan kiri mendengar suara yang terdengar oleh korbannya. Namun memang masih kritis, belum bisa diajak bicara. Kita berharap untuk kondisi korban akan terus membaik sehingga bisa juga menjadikan saksi peristiwa ini. Kalau kondisi dari anak yang juga masih hidup di sini Pak, umur 1,5 tahun, siapa yang merawat Pak? Ya, untuk anak yang laki-laki umur 1,5 tahun sementara dirawat oleh paman istri, ya, paman yang si istri di wilayah Depok juga untuk sementara seperti itu. Baik, terima kasih AKBP Yogen Herus Baruna, Kasat Reskrim Polres Depok. Kita tunggu bagaimana perkembangan terbaru atas peristiwa ini.